Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, kali ini Om akan membahas sebuah film thriller psikologis dari Korea berjudul Forgotten yang dirilis pada tahun 2017. Berkisah tentang seorang pria yang memiliki gangguan ingatan dan baru saja pindah rumah bersama keluarganya. Namun tanpa disangka, lama-kelamaan dia pun sadar kalau ada yang aneh dengan keluarganya. Di mana ini berkaitan dengan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Di awal, kita akan berkenalan dengan sang tokoh utama berumur 21 tahun yakni Jin Seok yang baru saja terbangun di dalam mobil bersama sang ayah, ibu, serta kakaknya yaitu Yo Seok. Keluarga ini pun sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka. Namun saat sampai, Jin merasa familiar dengan keadaan rumah tersebut. Di dalam terpajang kalender yang menunjukkan bulan Mei tahun 1997, yang bisa kita duga kalau film ini bersetting pada tahun itu. Dan terlihat kalau Jin sangat menghormati kakaknya. Bagaimana tidak, Yo Seok merupakan anak yang berhati lembut, ramah, pandai menukang, serta jenius, baik dalam bidang akademis maupun olahraga. Walaupun saat ini kaki kirinya menjadi pincang akibat kecelakaan pada tahun lalu, di mana hal ini berbanding terbalik dengan Jin yang kesulitan dalam belajar karena dia mengidap neurastenia sehingga harus rutin minum obat untuk mengontrol penyakitnya. FYI sedikit info ya, neurastenia adalah gangguan syaraf yang ditandai dengan kelelahan serta kelesuan secara fisik dan mental. Kelelahan yang dimaksud dapat berakibat sulit berkonsentrasi, muncul pikiran atau ingatan yang mengganggu, tidak efisien dalam berpikir atau bahkan hilang ingatan. Di mana gejalanya berupa sakit kepala, nyeri otot, nyeri punggung, insomnia, hilang nafsu makan, impoten, dispepsia, depresi, infertilitas, serta neuralgia. Menurut riset medis, penyebabnya pun tidak begitu jelas. Namun banyak para ahli berspekulasi bahwa neurastenia disebabkan dari tekanan psikologis maupun tekanan fisik. Bahkan aktivitas seksual hingga masturbasi yang berlebihan dapat memicu gejala ini. Well, jika kalian mau tahu lebih lanjut, monggo tanya aja ke Mbak Manis yang satu ini ya. Di rumah tersebut ada sebuah kamar yang tidak boleh dibuka sebab pemilik sebelumnya masih meninggalkan beberapa barang dan berpesan akan mengambilnya bulan depan. Karena itulah, untuk sementara waktu, kedua kakak beradik ini harus tinggal dalam satu kamar. Ikatan keluarga ini pun terbilang harmonis, di mana dapat kita lihat dari perhatian kedua orang tua Jin kepada dirinya yang tidak pernah membanding-bandingkan kedua anaknya. Malamnya saat mau tidur, Jin mendengar suara dari kamar yang terkunci. Namun saat ingin mengecek, tiba-tiba Yo muncul dari belakang dan mencegahnya masuk ke sana. Lalu mengajaknya keluar untuk menghilangkan stres walau sedang hujan. Karena menganggap kalau adiknya ini sedang berhalusinasi. Namun ada suatu keanehan di sini.
Lalu saat berjalan pulang, tiba-tiba Yo diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal dan membawanya menggunakan mobil minivan. Jin yang melihat berusaha untuk mengejar, namun apa daya, dia hanya bisa mengingat plat nomor mobilnya, yakni 07Z8911. Polisi pun datang ke rumah untuk menyelidiki kejadian ini. Namun di saat Jin memberitahu nomor plat mobil para penculik, sang polisi malah berkata kalau Jin bisa saja salah mengingat nomor mobil tersebut. Sebab setelah dicek, mereka tidak menemukan info apapun dan menduga kalau Jin tengah berhalusinasi akibat obat yang dia konsumsi. Lalu setelah menunggu selama 15 hari, tiba-tiba Yoseok pulang. Namun saat ditanya tentang penculikannya, dia berkata kalau tidak mengingat apapun. Hari-hari pun berlalu, di mana Jin merasa ada hal yang janggal dari kakaknya yang diam-diam pergi keluar tiap malam. Namun saat ditanya, dia tidak mau mengakuinya. Bahkan suatu waktu, dia melihat kalau Yo berjalan dengan pincang di kaki kanan, padahal seharusnya kaki kirinya lah yang cacat. Namun kakaknya beranggapan kalau Jin hanya berhalusinasi. Dan hal ini pun tidak salah. Karena neurastenia memang dapat membuat orang kerap merasa gelisah dan sering mengalami mimpi buruk. Namun suatu malam, di saat Jin tertidur saat belajar, tiba-tiba Yo datang menghampiri dan memainkan pensil mekanik di depan wajah Jin, seakan-akan ingin menusuk matanya. Kemudian pergi keluar. Namun tanpa dia ketahui, ternyata Jin hanya berpura-pura tidur karena berniat menguntit kakaknya. Lalu anehnya, tiba-tiba Yo melangkah dengan sempurna tanpa kaki yang pincang. Hal ini jelas membuat Jin makin curiga. Kemudian naik taksi dan mengikutinya sampai ke wilayah pertokoan. Mereka pun sampai di suatu tempat di mana para penjaga di sana memanggil Yo dengan sebutan Sajang Nim, yang kalau diartikan dalam bahasa Korea, ini adalah panggilan terhormat untuk seorang presiden perusahaan atau direktur utama. Dan anehnya lagi, ternyata para penjaga ini adalah dua orang polisi yang sebelumnya datang ke rumah di saat Yo menghilang. Jin pun segera masuk ke tempat itu, tapi kehilangan jejak kakaknya. Dan sialnya lagi, dia kepergok oleh para penjaga. Hingga aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Namun di saat Jin merasa telah aman, dia malah disergap oleh Yo dari belakang. Esok pagi, Jin kembali terbangun di kamarnya dan langsung bertengkar dengan sang kakak saat membahas hal tersebut. Namun Yo lagi-lagi berusaha menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah mimpi buruk karena dia tahu bahwa kemarin adiknya ini tidak minum obat dan menyangkal kalau semalam Jin mengikutinya dengan naik taksi. Namun di saat melihat potongan isi pensil mekanik yang ada di meja belajar, membuat Jin semakin yakin tentang kejadian semalam. Apalagi Yo pun sempat membahas tentang mereka yang naik taksi. Padahal Jin tidak berkata apapun tentang hal itu. Dia pun mencoba memberitahu hal ini kepada ibunya. Namun saat malam, tanpa diduga, Jin menguping pembicaraan sang ibu yang menelpon ayahnya di dalam kamar, di mana orang tuanya ini sedang membahas tentang kejadian semalam dan tahu mengenai rahasia Yo. Namun saat menguping, sang ibu menyadari dan berniat mengecek ke kamar Jin, di mana dia pun dengan susah payah segera kembali ke kasur untuk berpura-pura tidur. Lalu setelah memastikan kalau Jin ada di kasur, sang ibu segera keluar. Namun ternyata ini hanyalah sebuah trik untuk mengecoh Jin, di mana akhirnya dia semakin yakin kalau ada hal yang aneh di dalam keluarga ini. Alhasil, Jin pun berusaha kabur dari sana, di mana dia juga bertemu sang ayah yang kemudian memerintahkan seorang pria untuk mengejar. Dengan segenap jiwa, Jin berupaya melarikan diri dan semakin yakin kalau ibu dan ayahnya merupakan bagian dari kelompok sang kakak. Jadi menganggap kalau mereka bukanlah keluarga aslinya. Lalu setelah nyaris tertangkap, Jin pun berhasil datang ke kantor polisi.
kemudian segera melapor tentang hal tersebut. Namun polisi pun mencoba menggali informasi dengan mencari catatan kriminal mengenai Jin Seok, di mana pria ini tidak mempunyai pelanggaran apapun. Namun di dalam catatan tertulis bahwa Jin Seok terlahir pada tahun 1977 dan dengan melihat tanggalnya, polisi berkata kalau umurnya saat ini adalah 41. Jin pun heran karena sekarang masih tahun 1997, jadi seharusnya dia masih berusia 21. Tapi polisi segera menampik hal tersebut dan bilang bahwa sekarang sudah tahun 2017. Jin pun segera melihat kalender di sana dan tahu kalau para polisi telah berkata jujur. Lalu tanpa diduga, saat bercermin, dia pun melihat kalau wajahnya menjadi lebih tua, seperti pria yang berumur 41-an. Alhasil, Jin kembali ke rumahnya untuk mencari penjelasan. Kemudian masuk ke dalam kamar yang dilarang untuk dibuka dan melihat kalau ruangan itu telah ditata seperti rekonstruksi sebuah adegan pembunuhan. Lalu sang kakak, ayah, serta ibunya kemudian datang untuk memberi penjelasan di mana mereka ini adalah sekelompok detektif yang mencoba untuk mengembalikan ingatan Jin. Jadi, sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1997, pernah terjadi kasus pembunuhan brutal yang menewaskan seorang wanita dan anak perempuannya di dalam rumah itu, di mana para polisi tidak dapat menangkap pelakunya hingga kasus ini tak terungkap selama bertahun-tahun lalu terlupakan. Namun pihak keluarga masih mencari keadilan, lalu menyewa jasa detektif swasta, kemudian mengetahui kalau Jinlah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun saat interogasi, walau telah disiksa, pria ini mengaku kalau dia tidak mengingat apapun tentang kejadian tersebut. Alhasil, mereka memanggil seorang pakar hipnotis yang ternyata adalah sang ayah bernama Park Seong Tae. Kemudian menyimpulkan kalau mekanisme pertahanan otak Jinlah yang telah menghilangkan ingatan tentang pembunuhan tersebut. Dikarenakan pada momen itu, diduga kalau Jin juga mengalami trauma. Dia pun memberi solusi untuk menghipnotis Jin dengan membawanya ke masa lalu di bulan Mei tahun 1997, di mana seorang mantan aktris akan menjadi ibunya dan Yoseok menjadi kakaknya. Kemudian membuat skenario kalau mereka semua sedang dalam perjalanan untuk pindah ke rumah baru. Dan karena hal inilah, Jin sering mendengar suara yang aneh dari kamar yang terkunci. Sebab pihak detektif sedang merekonstruksi area TKP dan bertujuan merekayasa ulang pembunuhan tersebut yang berlangsung saat hujan agar dapat memancing ingatan Jin. Namun, saat rencana ini akan dimulai, terjadi hal tak terduga, di mana Yoseok tiba-tiba disergap oleh polisi atas dugaan kekerasan dan penipuan. Alhasil, rencana malam itu pun gagal, sebab Yo harus ditahan selama 15 hari dan akhirnya terbebas dengan uang jaminan, di mana terlihat kalau sepertinya pria ini juga adalah seorang bos mafia. Namun Jin yakin kalau dirinya tidak bersalah, kemudian mencoba kabur dengan melompat dari mobil. Yo serta kelompoknya berusaha untuk mengejar, tapi naas mereka malah mengalami kecelakaan. Jin pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu segera pergi meninggalkan mereka. Namun sialnya, dia malah ditabrak oleh sebuah mobil pick-up hingga pingsan di tengah jalan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Setelah itu scene beralih ke 20 tahun sebelumnya, di mana terlihat kalau Jin sedang melakukan perjalanan bersama keluarga aslinya. Namun di tengah jalan, mereka mengalami kecelakaan hingga kedua orang tuanya tewas dan sang kakak pun mengalami kondisi yang kritis. Dan setelah momen itu, Jin pun bingung untuk mendapat uang pengobatan sang kakak. Sebab dokter Choi yang menangani berkata kalau kakak Jin harus segera dioperasi. Namun biayanya sangat mahal. Apalagi saat itu
Krisis ekonomi sedang bergejolak di Korea dan menyulitkannya untuk mendapat pekerjaan. Di tengah keputusasaan ini, tiba-tiba dia mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang di situs chat online, di mana tugas itu adalah membunuh seorang wanita di sebuah rumah. Namun berpesan kalau Jin tidak boleh menyentuh anak-anak yang ada di sana. Tugas ini pun dia lakukan pada malam hari di saat hujan, di mana lokasinya adalah sebuah rumah di awal film. Namun saat masuk ke dalam kamar target, Jin malah mengurungkan niatnya di saat melihat seorang anak kecil yang sedang tertidur. Dia pun berniat pergi, tapi sang wanita malah terbangun karena mengira kalau Jin adalah suaminya yang baru pulang kerja. Hal ini pun membuat mereka panik. Tapi Jin berusaha menjelaskan kalau dia hanya sedang hilaf dan berniat pergi dari sana. Namun anak perempuan sang wanita ikut terbangun dan langsung berteriak histeris sembari kabur ke kamar, di mana Jin segera mengejarnya dan tanpa sengaja menusuk perut anak ini saat mau masuk ke dalam kamar. Hal ini jelas membuat ibunya ikut histeris. Namun ya, mungkin karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Jin juga menusuk sang ibu hingga mereka berdua tewas di kamar tersebut. Lalu dengan langkah lunglai, dia pun berjalan keluar, di mana anak lelaki yang tadi tertidur juga ikut terbangun. Namun dengan tatapan datar, Jin berkata kepada anak ini untuk kembali tidur di kamarnya. Dan saat hendak keluar, Jin terkaget saat melihat foto keluarga di sana. Dikarenakan rumah itu ternyata milik keluarga Dr. Choi. Dia pun segera pergi menemui sang dokter dan mengetahui kalau tugas ini memang berasal dari sang dokter sendiri, di mana dia memang berniat membunuh istrinya untuk mendapatkan uang asuransi akibat mengalami krisis ekonomi. Namun dia murka karena anak perempuannya juga ikut terbunuh dan langsung berniat balas dendam. Namun hal ini malah menjadi senjata makan tuan, sebab sang dokter terjatuh dari atap gedung dan tewas di tempat. Sehingga pada akhirnya kakaknya Jin meninggal karena nggak mendapat uang untuk operasi. Setelah itu scene kembali ke masa sekarang, di mana Jin terbangun di rumah sakit dengan Yo juga berada di sana. Dia pun menghampiri dan ingin menyuntik mati Jin karena menganggap kalau usaha untuk mengembalikan ingatannya tidak berhasil. Namun Jin berkata kalau dia telah mengingat semuanya, kemudian mengaku kalau memang dialah pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. Serta tahu kalau identitas asli Yo adalah anak kecil yang sebelumnya tidak dia bunuh. Di mana Yo menduga kalau Jin ini diperintah oleh ayahnya untuk membunuh sang ibu demi uang asuransi. Namun hati nurani Jin tidak ingin berkata jujur dan berkata kalau pembunuhan itu adalah idenya sendiri. Tapi Yo tidak puas dengan jawaban ini dan memutuskan pergi dari sana. Namun karena depresi dengan segala fakta yang ada, dia pun bunuh diri dengan melompat dari jendela. Sedangkan Jin juga ikut menyusul dengan menyuntik racun yang sebelumnya dipegang oleh Yo. Setelah itu, kita akan melihat sebuah scene di masa lalu, di mana Jin tengah bertemu dengan sosok Yo yang masih kecil beserta keluarganya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, jujur ya, kalau Om sih lumayan puas dengan drakor yang satu ini, di mana plot twist yang disajikan sama sekali tidak tertebak, serta memberi banyak kejutan pada sepanjang filmnya. Apalagi unsur drama yang ada pun dibuat kental dan gelap, hingga Om sempat bimbang antara kesal atau kasihan dengan nasib yang dialami sang pembunuh. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.